Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Di pagi yang cerah ini kita kembali bertemu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya mata pelajaran favorit di kelas ini. Nah, seperti pada pertemuan minggu lalu, Bapak telah menyuruh kalian untuk mencari materi tentang teks anekdot. Bapak harap kalian sudah mempersiapkan materi itu pada hari ini. Nah, baik anak-anakku semua, sebelum Bapak melanjutkan materi pada hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran di kelas ini. Dengarkan namanya dengan baik ya. Ya, Pak. Naimah, Hadir, Pak. Alif, Hadir, Pak. Hamzah, Hadir, Pak. Asbar, Hadir, Pak. Aswar. Hadir, Pak. Sepertinya Asbar dan Aswar ini adik kakak ya. Mukanya hampir sama. Tidak, Pak. Nah, baik. Silahkan naikkan buku catatan latihan serta buku paketnya di atas meja. Ya, Pak. Nah, jangan lupa materi yang minggu lalu Bapak suruh sekalian untuk dinaikkan juga. Ya, Pak. Nah, dan pada hari ini Bapak akan memberikan kalian tugas, di mana tugasnya ini berupa tugas kelompok. Jadi masing-masing kelompok beranggotakan 3-5 orang. Jadi Bapak akan membuat 5 kelompok kecil di dalam kelas ini. Nantinya Bapak akan memberikan tugas masing-masing kelompok untuk membuat teks anekdot. Nah, kemudian setelah itu Bapak harap setelah membuat teks anekdot, silahkan teks anekdotnya digarisbawahi, di mana yang digarisbawahi itu hanya merupakan ciri-ciri dari teks anekdot. Kemudian di akhir pertemuan nanti Bapak akan meminta setiap perwakilan kelompok untuk menjelaskan yang mana saja termasuk ciri-ciri teks anekdot dari teks yang kalian buat. Paham? Paham, Pak. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Paham. Atau saya ingin bertanya kepada kalian jika tidak ada yang ingin bertanya. Ada yang tahu apa itu teks anekdot? Enggak. Ada yang bisa menjawab? Wah, sepertinya tidak ada. Baik, Bapak akan memberikan sedikit pengantar mengenai teks anekdot ini. Teks anekdot ini adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur humor atau lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan atau menyampaikan sebuah pesan kritikan, tetapi berupa sindiran. Atau teks anekdot ini adalah cerita yang dapat membuat orang tertawa, tetapi memiliki makna. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Nah, kalau untuk strukturnya, ada yang bisa jelaskan? Baik, jika tidak ada, Bapak lanjut. Bapak anggap ini adalah pengantar materi sebelum mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi, teks anekdot ini memiliki struktur. Ada berapa strukturnya? Ada yang tahu? 3, 4, 5. Ya, betul sekali, 5. Nah, jadi teks anekdot ini memiliki 5 struktur.
Apa saja itu? Yang pertama adalah Tak. abstrak. Nah, abstrak itu gambaran umum tentang sebuah teks anekdot. Kemudian yang kedua yaitu Si. orientasi yaitu latar belakang kenapa cerita anekdot ini terjadi. Kemudian struktur yang ketiga yaitu krisis, yaitu bagian yang berisi pokok masalah dalam sebuah cerita. Kemudian yang keempat yaitu reaksi. Reaksi ini bagian penyelesaian masalah. Kemudian struktur yang kelima adalah koda. Ada yang pernah dengar koda? Tidak, Pak. Nah, koda itu adalah bagian yang menutup cerita. Nah, selanjutnya anak-anakku semua sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, jika sudah paham, kita lanjut pada ciri-ciri teks anekdot ini. Nah, tolong didengarkan dan disimak baik-baik karena ciri-ciri teks anekdot ini nanti ini bagian terpenting dari tugas kalian, karena Bapak tadi minta jika membuat teks anekdot nanti itu kata yang merupakan ciri-ciri teks anekdot itu digarisbawahi, kemudian di akhir pertemuan masing-masing perwakilan kelompok akan menjelaskan kenapa kalimat itu kalian anggap sebagai ciri-ciri teks anekdot. Nah, jadi ciri-ciri teks anekdot itu memiliki sifat humor atau lucu dan tentunya menyindir. Kemudian bisa menceritakan manusia ataupun hewan. Kemudian bisa juga cerita fakta atau cerita fiksi imajinasi. Nah, kemudian menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Kemudian terdapat juga tujuan pesan yang berupa kritikan. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari teks anekdot ini. Bapak harap kalian bisa memahami ciri-ciri dari teks anekdot ini. Nah, kemudian kita beralih kepada kaidah teks anekdot ini. Apa saja? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Jadi kaidah teks anekdot ini yang pertama mengandung kalimat perintah. Nah, kalimat perintah. Kemudian mengandung kata predikat atau kata apa? Kata predikat biasanya disebut dengan kata kerja. Iya. Kemudian ceritanya runtut atau sistematis. Kemudian memakai kata keterangan waktu lampau, menggunakan konjungsi antar kalimat. Nah, kemudian dibuat sesuai struktur teks anekdot tersebut, dimulai abstrak hingga koda. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi mengenai struktur teks anekdotnya. Kemudian tujuan teks anekdot. Nah, jadi ketika nanti kalian membuat contoh teks anekdot, tentunya kalian harus pahami, harus mengetahui tentang tujuan dari tugas atau teks anekdot yang kalian buat. Nah, adapun tujuannya itu untuk menghibur pembaca dari teks anekdot ini. Kemudian menyampaikan pesan kritik dengan bentuk yang berbeda, yaitu dengan lelucon. Kemudian tujuannya yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dengan lelucon. Nah, seperti itu pengantar materi mengenai teks anekdot dari Bapak. Nah, silahkan gabung masing-masing kelompoknya. Iya, Pak.
Silahkan kerjakan dengan baik. Nah, untuk referensinya silahkan buka buku paketnya pada halaman 125. Mengerti? Ngerti, Pak. Nah, baik. Untuk tugas ini Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit. Ya, Pak. Silakan dikerja. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, Pak. Nah, itulah tadi presentasi dari setiap kelompok mengenai teks anekdot. Nah, dari beberapa penampilan tadi mengenai tugas kelompoknya yaitu membuat teks anekdot, Bapak kira semuanya sudah mengerti karena tadi Bapak sudah hampir benar. Nah, itulah pertemuan hari ini mengenai teks anekdot. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Nah, baik, jika tidak ada, karena waktunya juga sudah mau habis, Bapak tarik kesimpulan untuk materi pada hari ini tentang teks anekdot, yaitu teks anekdot ini yaitu cerita di mana di dalamnya mengandung pesan yang berupa kritikan tetapi dengan bentuk yang berbeda. Maksudnya penyampaiannya dengan bentuk yang berbeda. Seperti apa? Yaitu seperti lelucon atau humor. Seperti itu mengenai teks anekdot. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bapak tutup pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.